Waalaikumsalam. Sebenarnya untuk SD mungkin modulnya lebih sederhana ya Bu Isfia ya. Iya, Nah, karena di sini tuntutannya adalah siswa belajar secara mandiri. Nah, jadi dengan perintah yang diberikan guru pada modul itu, diharapkan siswa dapat melaksanakannya secara mandiri. Nah, kadang-kadang kan di keseharian kita sering mendapat keluhan dari orang tua. Oh, susahlah katanya mengajar anak, tidak mengerti tentang materi. Nah, mungkin dengan adanya modul ini sedikit membantu orang tua dan juga siswa untuk belajar secara mandiri. Sabar ya dulu Bu ya, masih belum bisa lagi. si lenong-lenong. Masih sinyal mutar-mutar. Kita ini pejuang sinyal. Pejuang sinyal. Bapak apa yang namanya absen ya? Oh, Ibu Esti ya, Ibu Esti Mario. Udah bisa, Ibu? Apakah absennya, Bu? Halo, Ibu Esti. Halo, Ibu Esti udah bisa? Udah bisa di itu absennya udah bisa diisi, Bu? Oh, dia mau apa, Pi? Gabung ke grup WA. Oh, mau gabung ke grup WA ya? Iya. Grup WA kemarin linknya ada ya ini. Itulah, sama ini tak ada. Delta ke sekolah. Ini jadi tidak ada sinyal katanya. Redmi juga apa absen? Udah ya Ibu ya, Ibu Redmi absen Ibu. Udah bisa nampak Bu? Tadi ada saya kopikan. Bu Fia. Ya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ini ada sedikit penambahan terkait dengan komponen modul yang disampaikan oleh Pak Manurung tadi ya, yang dari SMK 1 Bangkinang ya. Ya boleh. Iya. Pak Ini tambahan Pak Manurung. Di dalam buku Mustaji itu, dalam buku beliau yang berjudul Pembelajaran Mandiri tahun 2008, yang diterbitkan oleh FIP Nesa, itu ada beberapa komponen yang penting dalam sebuah modul, gitu ya. Yang pertama tentu saja tujuan pembelajaran. Jadi di dalam modul itu penting kiranya masukkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah petunjuk untuk guru. Kemudian yang ketiga, lembar kegiatan siswa. Nah, ada lembar kegiatan siswa, ada lembar kerja siswa. Kalau lembar kegiatan siswa ini terkait dengan materi yang akan dikuasai oleh siswa. Kemudian lembar kerja siswa ini apa yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada kunci lembar kerja siswa. Jadi yang kelimanya kuncinya juga dicantumkan dalam modul tersebut. Kemudian lembar evaluasi. Dan yang terakhir adalah kunci lembar evaluasi. Nah, inilah beberapa komponen yang penting dalam sebuah modul menurut Mustaji tadi. Tapi pada inti dalam menyusun modul, terlebih dulu kita selaku guru tentu saja memang harus mempedomani kepada tujuannya pembelajaran tersebut, agar apa yang kita buat dalam modul itu betul-betul bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang kedua, dalam sebuah modul itu memang membuat pembelajaran tersebut anak bisa mandiri gitu.
Bisa saja Pak Menurung lihat kalau kita kompensasikan di UT itu modulnya cukup bagus ya, modul universitas terbuka. Nah, ini salah satu yang bisa kita tambahkan terkait dengan komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah modul. Itu Pak, Bu Moderator, Bu Pia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Non. Alhamdulillah. Mungkin Pak Ridwan juga, beliau masih ada di kita ini. Beliau bisa dengar gitu. Yang penting dalam modul itu kita harus itu tadi ya Pak Ridwan, ada tujuan kita ya, petunjuk, ada apa? Ada yang akan dikerjakan oleh siswa kita. Tuh. Banyak ragam ya Pak Non ya. Yang terpenting harus ada tujuan dengan materi harus sama dan petunjuk ya petunjuk dari kita ke murid, karena kita menuntut modul ini murid ini harus mandiri gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan Bu Yani udah bisa. Betul. Ya Pak Non. Ya Bu ya. Ya, makasih ya Pak Non ya. Sama-sama Bu ya. Dari sana. Terima kasih Pak Non. Sama-sama Bu Ane. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena kondisi sekolah saya yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring sepenuhnya, kami menggunakan modul ini. Nah, untuk anak SD, kami juga harus memberikan pembiasaan yang baik atau pendidikan karakter. Nah, di sini misalnya tentang jadwal harianku, ada bangun pagi, membereskan kasur, sholat subuh bagi yang beragama Islam, kemudian mandi pagi, sarapan pagi, persiapan belajar mandiri, sholat duha, belajar mandiri, istirahat, sholat zuhur dan makan siang, membaca buku, membantu orang tua, dan sebagainya. Nah, ini ada catatan mingguan ya. Biasanya itu dicontreng. Nah, di sini ada kebaikan yang apa kamu lakukan hari ini. Nah, di sini karena kita tidak di dalam tatap muka, maka kita juga menanamkan karakter-karakter yang baik. Walaupun mungkin tidak semaksimal seperti tatap muka. Nah, kan ada juga yang mengatakan bahwa dalam pembelajaran daring itu tidak ada karakter yang ditanamkan. Kita usahakan ada penanaman karakter yang baik. Misalnya begini, saya mengajar dengan WA, saya juga mengajarkan anak untuk mengucapkan salam, kemudian menggunakan kata panggilan untuk menyebutkan guru atau teman-temannya. Nah, di dalam modul kita bisa tuliskan kebaikan apa yang kamu lakukan hari ini. Saya aja sampai di seluruh dunia. Nah, ada kegiatan pertama di sini sebelum mulai belajar.
Sudahkah kamu melakukan ini? Mandi sampai bersih, memakai pakaian yang rapi, sarapan, berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, kalau di buku Aki itu menyanyikan lagu Pileleyan. Ini kompetensi dasar. Nah, sesuai dengan muatan pembelajaran pada materi tema tersebut. Nah, di sini cantumkan ada PKN dan bahasa Indonesia. Misalnya PPKN-nya menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca. Nah, di sini ada perintah lengkapi butir-butir Pancasila berikut ini. Nah, ini ada Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Mungkin untuk yang tingkat lebih tinggi, ini terlalu sederhana ya. Tapi bagi anak SD, ini harus kita biasakan. Kadang-kadang mereka juga tidak hafal atau tidak ingat. Nah, di sini ada. Nah, karena dia pembelajaran mandiri, nah anak bisa melakukan pembelajaran itu berdasarkan perintah-perintah yang diberikan. Nah, ini. Terus. Nah, di sini ada teks tentang padi, pengamatan pertumbuhan tanaman padi. Sesuai dengan tema 1, materi kelas 6. Nah, ini ada perintah. Setelah membaca teks di atas, coba kamu tuliskan 10 fakta tentang tanaman padi berdasarkan teks tersebut. Nah, di sini anak mulai melakukan kegiatan. Jadi di sini setelah membaca, mereka menuliskan fakta tentang tanaman padi. Kemudian kegiatan kedua, mulai lagi dari mandi sampai bersih, memakai pakaian rapi, sarapan, berdoa sebelum belajar, membaca 10 halaman buku cerita. Ini literasi. Nah, kita tampilkan lagi kompetensi dasarnya. Di sini muatannya IPA dan matematika. Nah, ini mengamati bagian-bagian bunga. Nah, untuk kita mengetahui bahwa anak sudah mengerti tentang bagian-bagian bunga,
Nah, kita berikan dia semacam tugas ini memasang-masangkan. Misalnya mahkota apa? Benang sari, kepala putih, kelopak, bakal biji, tangkai bunga. Jadi ini anak bekerja secara mandiri. Nah, materi ini untuk satu modul itu di kelas 6 itu untuk satu tema. Jadi masa pelaksanaannya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Sampai akhirnya nanti ada penilaiannya. Nah, begitu kira-kira. Kembali ke Ibu Yusfi. Ya, Nek. Ya, terima kasih Ibu Firdayani. Ya, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Ibu Firdayani tadi itu modul untuk mengatasi kita pandemi ini gitu. Itu contoh beliau adalah karena kami dari guru itu contoh gurunya SD, memang modul itu memang modul sangat sederhana tapi bisa kita gunakan di masa pandemi ini. Baik, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya atau untuk menambahkan, silakan Ibu Bapak. Kita masih ada di grup ini, di room ini 33 partisipan. Baik, Ibu silakan. Berkurang ya Bu Yusfi. Masih bertahan nih. Nah, waktu kita udah lebih nih 15 menit. Iya, kita udah lebih waktu. Dia ini ya? Saya 11.25 aja, Kak. 25 aja ya, Gus. Ya. Nanti ada beberapa yang mau disampaikan juga. Iya. Oh iya. Boleh Bapak Ibu silakan. Mungkin Lia tambahkan dikit ya Kak ya, jawaban untuk Pak Ridwan tadi ya. Ya, boleh ya. Untuk pembuatan modul tuh berarti kan modul itu kan sifatnya itu supaya anak bisa bekerja sendiri. Iya. Jadi anak ketika mendapat modul dia dapat melakukan kegiatan membaca, menjawab dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dia di dalam modul itu harus ada rumusan tujuan, instruksinya apa gitu, baik secara eksplisit dan lebih spesifik untuk siswa tahu gitu kira-kira apa-apa langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Kemudian di modul juga harus ada petunjuk guru. Nah, guru harus bisa menjelaskan di dalam modulnya melalui bahasa yang baik, yang terfokus agar anak-anak tahu kira-kira apa sih bahan apa sih yang dibaca di depannya ini gitu, tujuannya untuk apa gitu, proses belajar yang bagaimana yang diharapkan dari modul. Kemudian juga harus ada di dalam modul itu sumber-sumber pembelajaran, alat dan petunjuk-petunjuk evaluasinya itu di dalam modul. Nah, kemudian di dalam modul juga harus berisi materi-materi. Apa materi yang diharapkan dari anak ini? Kalau misalnya di kita di SMK ada pelajaran bahasa Indonesia, saya ngajar bahasa Indonesia, maka kalau di kelas 3-nya misalnya anak harus tahu membuat surat lamaran pekerjaan. Maka materi yang saya buat di situ harus fokus tentang surat lamaran pekerjaan beserta contohnya, bagaimana cara membuatnya, itu harus dikupas habis di sana. Seperti itu. Nah, kemudian kalau itu
Halo? Nah, kemudian Lanjut ya, lanjut. kemudian juga harus ada lembar kerja siswa. Jadi harus ada lembar kerja yang bisa melihat sejauh apa anak-anak kita sudah menguasai materi tersebut. Dan kemudian juga ada lembar ada kunci jawabannya. Jadi si siswa bisa langsung mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu benar gitu pada lembar jawabannya. Selanjutnya ada juga lembar evaluasi yang merupakan post test atau rating scale atau apa ya namanya ya, untuk tujuannya supaya terukur lah anak-anak itu sudah benar enggak. Jadi dia udah bisa melihat, oh jawaban saya ini levelnya masih C1 deh, oh udah C2. Jadi udah ngerti anak-anak itu levelnya sudah ada di sana. Kemudian juga ada kunci lembar evaluasinya juga sudah ada di sana. Jadi itu yang disebut dengan modul. Harapannya ketika kita menyusun modul, ya pertama sekali kita harus buat instruksinya dulu gitu. Kalau instruksinya sudah jelas, baru kita masuk ke butir-butir soal, identifikasi pokok materi, kemudian kita susun pokok-pokok materinya itu dari urutan yang lebih, kalau saya tuh ngurutnya itu dari yang sederhana dulu, misalnya menjadi yang lebih sulit, seperti itu. Jadi anak-anak bisa ngikutin gitu. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya bagaimana yang harus anak lakukan. Kemudian tujuan apanya yang ingin kita dapat dari anak juga kita sampaikan di sana. Dan alat-alat yang kira-kira bisa mengukur tuh, misalnya kita kan tadi buatnya tentang surat lamaran pekerjaan. Maka saya misalnya masukkan satu blanko yang ada isinya sedikit, kemudian ada yang blank, kosong, dan anak bisa ngisi di sana. Nah, itu mungkin bagian dari cara kita mengetahui anak sudah benar nggak cara menulis cara membuat surat lamaran pekerjaannya. Itu dia kira-kira ya, ada 6 lah kurang lebih untuk isi daripada modul itu sendiri, yaitu petunjuk dari guru, kemudian lembar kegiatan siswa, lembar kerjanya, lembar jawabannya, terus lembar tes, baru lembar jawaban. Kurang-kurang lebih seperti itulah. Itu saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Adik Lia ya. Mudah-mudahan Bapak Ridwan dari Bang Cinang bisa dengar ya. Ya itu yang modul yang disampaikan, kriteria modul yang disampaikan oleh Inmar Lia tadi itu bisa juga kita gunakan hari-hari. Tapi kalau modul yang dipaparkan oleh Ibu Wirdayani tadi itu adalah modul yang sangat sederhana yang bisa kita gunakan di masa pandemi ini. Kita juga nanti karena semua kegiatan yang ada di sekolah itu, nah kita cantumkan di situ. Terima kasih ya Dinda Lia. Bapak Guru hebat, ada yang mau bertanya dipersilakan. Mau menambahkan materi boleh juga. Buat semua ada yang mau menambahkan tentang modul? Halo Pi. Ya, Aneh. Kata Gus. Udah. Kita cukupkan ya. Dan memberikan sedikit informasi. Kita boleh. dulu materi ini ya, nanti mungkin bisa kita serahkan ke diskusi. Iya, baik Bapak Guru hebat yang ada di room kita ini, itu pemaparan dari Ibu Dayane tentang RPP yang disederhanakan dan juga tentang modul sederhana untuk kita menghadapi masa pandemi ini. Baik Bapak Guru hebat yang ada di sini. Nah, jadi diminta juga di antara
kita yang hadir di sini dipersilakan mau jadi materi, jadi host atau moderatornya ya silakan untuk yang akan datang. Ya, terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Ibu Wirda yang sudah berbagi dengan kita dan juga dari Bapak dan Ibu yang sudah memberi, yang sudah menghangatkan diskusi kita ini. Ya, Bapak Non, Bapak Ridwan, ada Ibu Oneng, ya, semua kita yang hadir di sini, mudah-mudahan kita kedepannya akan lebih baik dari hari ini, gitu. Ya, baik untuk nanti ada di Bapak BHP mungkin pencerahan sedikit. Ini dari saya sebagai moderator mengucapkan banyak maaf dan beribu terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu peserta kita hari ini. Ya, kami semua dari tim literasi berharap betul kehadiran untuk room-room yang akan datang. Baik, Lia, silakan ditutup, Lia. Maaf juga tadi saya belum sempat mengucapkan maaf dan terima kasih kepada guru-guru hebat. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, kesalahan penyampaian atau belum bisa memuaskan Bapak Ibu guru hebat karena hanya segitulah pengetahuan saya baru dan karena kewajiban saya menyampaikan apa yang saya dapatkan sesuai dengan moto IGI, Sharing and Growing Together. Nah, jadi saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Yusfiarni yang telah membantu menjadi moderator pada hari ini dan kepada Adinda Lia yang menjadi host. Kita kembalikan kepada Bu Slaini ya, Bu Yusfi. Host dulu. Iya, biar ditutup oleh Lia dulu ya. Nah, ditutup oleh Lia baru nanti Slaini. Ya, Aneh. Ya. Baik, langsung Terima ya. kasih. Ya, terima kasih kepada kanda-kanda semuanya yang luar biasa, kepada Kak Yane yang telah memberikan pencerahan kepada kita hari ini, Kak Yuspia juga seperti itu, Bapak Ibu yang telah memberikan kontribusi perhatiannya, antusiasnya, apresiasinya kepada Pak Non, BHP dan Bu Oneng nih. Terima kasih untuk semuanya. Teman-teman yang lain telah bertanya dan antusiasnya. Baik, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih kepada teman-teman. Jika nanti kita berada di room apa saja itu, mau Webex kah, mau Zoom kah, kita lebih perhatian terhadap mikrofon kita gitu. Jadi jangan sampai kegiatan di belakang kita mengganggu aktivitas orang yang berada di Zoom. Jadi mohon maaf terlebih dahulu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghidupkan kamera, maka kegiatan Bapak Ibu tuh nampak, apalagi tambah suara-suara yang Bapak Ibu tampilkan, hingga akan nampaklah bagaimana sedang apa Bapak Ibu nampak semuanya. Jadi lebih amannya ketika Bapak Ibu sedang berada di Zoom, boleh saja kamera dimatikan, mikrofon juga dimatikan. Itu membuat tidak nampak aktivitas Bapak Ibu, apalagi sedang korek hidung pula, nanti sambil bercerita kan ketahuan gitu. Intermezzonya seperti itu. Jadi mohon untuk kedepannya hingga tidak narasumber dan rekan-rekan yang sedang mendengarkan materi yang disampaikan oleh narsum kita. Kemudian masukkan lagi, karena ini dari kita untuk kita, harapannya semua berkontribusi. Kalau ada pun ilmu yang Bapak Ibu miliki, kita ini tidak pernah menyatakan bahwa kita menjadi narasumber berarti kita yang ngerti gitu, tidak. Kita lebih dari orang, tidak. Tapi di sini ketika kita itu menjadi pematik sajalah, menjadi penstimul. Artinya ketika kita memberi sedikit, Bapak Ibu yang telah memiliki modal yang lebih banyak dari kami, mohon di-share juga. Jadi kita saling menyeimbangkan gitu.
Mungkin kami sampaikan A, Bapak Ibu tambah A, B, C, D, hingga ilmu kita di sini menjadi lebih banyak kembali. Seperti itu. Iya. Jadi harapannya ini menjadi tempat untuk kita saling share dan kita tumbuh bersama di sini. Ini adalah moto yang memang diharapkan oleh IGI itu sendiri, Ikatan Guru itu sendiri. Nah, saya rasa saya sebagai host di sini ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Mungkin tadi agak lari sebentar buka pintu dan lain sebagainya. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu ya. Itu saja saya serahkan kepada Pak BHP selaku pengelola dari room kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa kepada narasumber khususnya di Bayangan SPDSD dari Negeri 17 Sedang Pemilihan, kemudian kepada host Bu Malia MPD dari SMK Negeri 2 Pemilihan dan moderator hebat Bu Yuswani SPDSD dari SD Negeri 1 Pemilihan. Dan terima kasih juga ucapan kepada teman-teman yang luar biasa, Pak Dr. Nasatriadi yang telah memberikan kontribusi dalam kegiatan ini. Jadi intinya kita di webinar dari NGO ini tidak hanya seorang narasumber saja yang memberikan keilmuannya, tetapi teman-teman semua yang memiliki kapasitas keilmuan terkait dengan materi yang akan disampaikan, silakan kita jadikan room kita ini room yang diskusi hangat, saling berbagi, saling mensupport. Alhamdulillah teman-teman semua, kegiatan kita ini berlangsung dengan baik, lebih kurang 2 jam lebih. Alhamdulillah ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diberikan teman-teman semua, kontribusi yang diberikan menjadi catatan amal kebaikan di yaumul akhir kelak. Allah amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan kita di hari Rabu depan, insyaallah akan diisi langsung oleh ada narasumber kita, Pak Dr. Nasatriadi di SPD MPD tentang bukan sekadar PPK. Penilaian tunjangan pelaksana ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana perbaikan kita terhadap apa yang telah kita ajarkan kepada siswa kita nantinya. Nah, ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020 dan yang luar biasanya alhamdulillah yang awalnya rencana kita ingin membeli uang Zoom secara bayar, tetapi alhamdulillah saya mencoba untuk searching bagaimana membuat room gratis lebih dari 40 menit dan alhamdulillah ini berhasil. Nah, ini jadi room ini teman-teman semua ini room gratis lebih dari 40 menit bisa kita nikmati bersama. Dan ini alhamdulillah saya buat sore kemarin, berharap supaya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini tidak terkendala. Alhamdulillah ini berhasil. Jadi teman-teman nanti juga bisa menggunakan, insyaallah saya akan buatkan tutorialnya. HP memang hebat, keren. Nanti insyaallah akan saya buatkan tutorialnya, teman-teman bisa buat sendiri, bisa digunakan untuk sekolah, karena memang dari Zoom sendiri itu memberikan kebebasan kepada dunia pendidikan untuk memanfaatkan room gratis, terutama untuk pendidikan. Tetapi kalau untuk pribadi itu berbayar. Nah, kebetulan tapi yang harus kita gunakan adalah bukan email Gmail atau Yahoo atau yang lainnya, tetapi gunakan email misalnya Proton Mail. Nanti insyaallah ada tutorialnya, insyaallah akan saya share. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan room gratis untuk di sekolah ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan insyaallah. Jadi kegiatan kita ini selama untuk bagian yang pertama ini sampai tanggal Senin 10 Agustus. Berikutnya baru bagian kedua. Nah, bagian pertama ini insyaallah hari Rabu akan diisi oleh Pak Nasatriadi tentang bukan sekadar KPK. Kemudian di hari Senin depannya itu akan saya sendiri yang mengisi, mudah-mudahan teman-teman yang sudah lihat channel YouTube saya bagaimana memanfaatkan Canva dalam membuat presentasi. Jadi kan dan berbagai macam pemanfaatan media lainnya Canva ini. Nah, ini untuk sampai Senin 10 Agustus. Setelah Rabu Kamis depannya itu kita masih ada di bagian kedua sampai di akhir 31 Agustus insyaallah. Nah, jadi teman-teman semua, bagi yang belum absen atau yang belum bergabung dalam kegiatan webinar dari Gemila ini bisa bergabung lewat WhatsApp yang sudah kita share di partisipannya. Silahkan dicek di chatnya, langsung saja bergabung, jadi informasi akan kita share di sana. Nah, saya tambah narasumber itu nanti bagi teman-teman yang menginginkan silahkan narasumber untuk
memberikan tugasnya, biar nanti ada tugas bagi teman-teman peserta untuk mendapatkan sertifikat 32 jam minimalnya. Nah, jelas kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada semua yang telah berkontribusi, baik sebagai moderator, sebagai host, sebagai narasumber, maupun kepada sebagai peserta. Suksesnya kegiatan ini bukan adalah kebersamaan kita semua, partisipasi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu, silahkan share ke teman-temannya yang lain di sekolahnya. Bahkan teman-teman bisa mengajak teman-teman di luar daripada webinar itu untuk bergabung di kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau live, silakan. Tidak masalah. Malam ini juga akan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung live aja ya, Gus ya. Ini saya masih di rumah sakit nih. Oh, masih belum selesai, Gus? Sudah, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan mungkin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa pulang, alhamdulillah. Jadi ini lagi live-nya di rumah sakit sementara. Iya. Kemarin juga buat roomnya lagi di rumah sakit juga buat roomnya. Rumah sakit tentara Padang, Gus. Bukan, Solo ya? Oh, Solo. Gus, bagus di rumah sakit, sinyalnya bagus. Iya, kalau balik ke rumah nggak ada sinyal. Kakak Masuk berangkat Kak siangnya Yusmia. nih, Gus. Iya. Kak Yuspia, Gus Leni di rumah sakit aja gitu. Itu di rumah sakit sekarang tuh, rumah sakit Solo. Iya. Ya sinyalnya bagus, maksudnya disuruh di rumah sakit aja gitu. Iya, jadi dokter aja lah dia, Kak. Masya Allah. Ya, jadi bagi Sakit apa, teman-teman, Gus? saya kebetulan baca operasi hernia. Hernia. Ya, hernia. Udah selesai operasinya ya? Sudah, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang tinggal perawatan aja lagi. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih, bisa balik dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Nah, jadi bagi Undurkan diri ya. Ya, bagi teman-teman yang di dalam grup ini yang ingin menjadi moderator, host atau penarasumber, silakan langsung menghubungi. Enggak kan tugas lagi, Gus. Ya, tugas untuk nanti dari narasumber ya, silakan. Ada sudah di-share sama Ibu Firda buat Sudah, RPP satu kali pertemuan nanti dapat sertifikat 32 jam ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung di WA grup webinar Insyaallah, silahkan bergabung karena semua tugas dikirim ke sana. Tadi sudah ada saya share di chat di partisipannya untuk grupnya. Langsung bergabung dari tautan tersebut. Ya, terima kasih ya BAP. Kakak langsung live ya. Rencana mau apa nih? Mau meluncur ke Riau. Oke, silakan teman-teman. Saya juga mohon Ya, Assalamualaikum semuanya. Dari Riau. izin Kakak Selamat masih di jalan, kampung Kak. ya. Hai, selamat jalan kakak ya, hati-hati ya. Iya. Iya, Lia, makasih banyak ya. Ya, jangan lupa Semuanya. buang. Assalamualaikum. Saya juga mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin juga. Mohon izin juga Pak Ibu semuanya, Bang Gus. Ya. Iya, sama-sama Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, sama-sama Pak Non. Terima Sama-sama, kasih banyak Bu. Pak Non. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.